wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Tadi kita sebutkan bahwa Dia yang telah memuliakan kamu atas sekian alam, atas sekian manusia. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu, itu kata Allah. Dan Musa sampaikan kepada kaumnya, ingatlah Allah telah menyiapkan kamu semuanya. Dari apa? Min ali fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Yasumunakum, yang telah menganiaya kamu, menyiksa kamu. Su'al azab, ya, sejahat-jahat siksaan. Apa dia? Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, yaitu dengan membunuh anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup anak perempuan kamu. Jadi seharusnya kamu pikirkan itu baik-baik, pikirkan elok-elok. Wa fi dzalikum bala min rabbikum azim, dan pada yang demikian itu terdapat bala yang besar dari Tuhan kamu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-138 halaman 167, sambungan ayat yang sebelumnya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, urusan dengan Fir'aun sudahlah selesai. Fir'aun dibinasakan Allah beserta bala tentaranya dengan ditenggelamkan Allah di laut. Sementara Musa alaihissalam dan kaumnya dengan pengikut-pengikutnya diselamatkan Allah menyeberangi laut itu. Jadi Nabi Musa dan kaumnya itu bebas dari perbudakan, mereka merdeka. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kemerdekaan itu merupakan jembatan emas untuk menuju cita-cita yang sebenarnya dari kemerdekaan itu. Nah, itu dia. Jadi kemerdekaan itu adalah jembatan emas
untuk menuju cita-cita yang sebenarnya dari kemerdekaan itu. Apa cita-cita itu? Yang diciptakan oleh Musa dan pengikut dan kita semuanya, tidak lain dan tidak bukan kebebasan dalam pengakuan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah dia. Di dasarnya itu, dari cita itu tegak cita-cita yang lain, amal ibadah dan pembangunan, dan mestilah hal ini ditanamkan dalam setiap jiwa kita, sehingga kita mampu membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Namun demikian hadirin sekalian, ketika mereka keluar dari Mesir, menyeberang laut, berjaya, berhasil, bebas dan merdeka, kan mereka tidak mau itu diperbudak dan menyembah berhala. Bebas dan merdeka mereka, tapi mereka diuji dengan satu ujian pertama yang cukup berat. Jadi merdeka memang merdeka, tapi setelah kemerdekaan itu ada ujian pertama. Pertama artinya ada kedua, ada ketiga yang cukup berat dihadapi Nabi Musa alaihissalam. Macam Indonesia merdeka tahun 1945, ketika dibacakan oleh pemimpin kita. Setelah merdeka itu bukan satu yang mudah, tapi seorang yang sangat anugerah Allah sebenarnya baik bagi kita. Banyak pejuang-pejuang yang hebat seperti Sultan Syahrir itu. Ya, perekonomian, tentang politik. Masa itu juga kita di embargo juga, kerjasama tidak ada, sandang pangan dan lain-lainnya. Bukan berarti merdeka itu mudah. Banyak rintangan-rintangan setelah itu. Bahkan sampai sekarang pun kita sudah merdeka, ada bagian-bagian yang belum merdeka lagi. Jadi setelah menyeberang, Nabi Musa diuji dengan ujian pertama yang cukup berat. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Maka kami seberangkan Bani Israel di lautan itu. Mereka boleh menyeberang karena tidak ada yang boleh mengikuti, karena Allah sudah binasakan Fir'aun. Menyeberanglah mereka dengan selamat. Sesampainya mereka di tepian, hadirin sekalian, fa'atau ala qaumi yakufuna ala asnamil lahum. Mereka berjumpa dengan sekelompok kaum, suatu kaum yang bertekun. Tekun ini tokun, sedang khusyuk. Sedang khusyuk apa? Menyembah berhala. Ketika mereka menyeberang, tidak berapa lama kemudian mereka melihat satu kaum sedang menyembah berhala. Mereka mau lari dari berhala sampai ke tempat lain, melihat orang menyembah berhala. Ya'kufuna ala asnamil lahum. Ditengok orang itulah, kaum itu menyembah berhala. Rupanya kaum ini bangsa Laham, katanya sebagian orang mengatakan dari keturunan Kanaan, bangsa Arab itu, sedang menyembah berhala. Belum lagi dalam bahasa kiasannya, belum lagi celana itu kering, mereka sudah meminta kepada Nabi Musa, sebagaimana firman Allah, qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, ij'al lana ilaha kama lahum aliha, buatkan untuk kami, buatkan bagi kami suatu Tuhan sebagaimana mereka ada beberapa Tuhan. Jadi ketika mereka melihat satu kaum itu menyembah beberapa Tuhan, mereka pun ingin menyembah juga. Sehingga mereka bermohon kepada Musa, ya Musa, buatkan untuk kami Tuhan pula, seperti mereka, seperti Tuhan mereka. Belum lagi celana koring, sudah minta yang mengada-ngada. Permintaan ini ialah namanya sudahlah penat, sudahlah capek, letih, ya kan? Tiba-tiba mereka meminta permintaan yang sebenarnya mereka dijauhkan dari itu.
misi Nabi Musa itu datang ke Mesir untuk mengeluarkan, membawa Bani Israel keluar dari Mesir itu. Sudah selamat, minta ini pula lagi. Maka berkatalah Nabi Musa, qala innakum, sesungguhnya kamu ini qaumun tajahalun, kaum yang jahil. Kamu ini kaum yang jahil. Dalam bahasa kasar itu bodoh lah. Tapi bahasa yang enak didengar itu jahil. Engkau ini kaum yang jahil. Kamu tidak seperti mereka. Kamu ini orang dimuliakan, punya pemimpin dari zaman Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, dan zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu kamu diperbudak 400 tahun lamanya. Sekarang kamu sudah dimerdekakan, minta seperti ini lagi. Kata Nabi Musa pula, inna haula, disampaikan kepada kaumnya, inna haula, sesungguhnya mereka itu yang kamu pandang sedang menyembah berhala itu, mutabbarum mahum fi, mereka akan dibinasakan keadaan mereka itu, akan dibinasakan. Itu kata Musa alaihissalam, sebagaimana firman Allah ini, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang mereka kerjakan. Tak ada dasarnya. Jangan kau minta sesuatu untuk kamu perbuat yang tidak ada dasarnya. Jangan. Dalam beribadah ini pun mesti ada dasarnya. Mestilah kita ada dasarnya. Tak boleh sembarangan saja. Qala aghairallahi abghikum ilaha, berkata Musa pula, adakah selain Allah yang aku cari untuk menjadi Tuhan? Tentu jawabannya itu tidak. Kalau begitu pertanyaannya, jawabannya pasti tidak. Tidaklah mungkin Nabi Musa mencari Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Musa diperintah untuk Allah. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Jadi artinya tidaklah mungkin mencari Tuhan selain Allah. Kenapa? Wa huwa faddalakum, padahal dialah Allah yang telah memuliakan kamu atas sekalian manusia. Ya. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan, dimuliakan Bani Israel ini di zaman itu. Ya. Mereka dimuliakan, ada sebab-sebabnya, ada syarat-syaratnya. Ketika mereka ingkar akan janji-janji itu, tidaklah mereka menjadi orang yang mulia. Ya, bahkan sebaliknya. Jadi untuk menguatkan pernyataan ini, hadirin sekalian, firman Allah, wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Tadi kita sebutkan bahwa dia yang telah memuliakan kamu atas sekian alam, atas sekian manusia. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu, itu kata Allah. Dan Musa sampaikan kepada kaumnya, ingatlah Allah telah menyelamatkan kamu semuanya. Dari apa? Min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Yasumunakum, yang telah menganiaya kamu, menyiksa kamu. Su'al azab, ya, sejahat-jahat siksaan. Apa dia? Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, yaitu dengan membunuh anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup anak perempuan kamu. Jadi seharusnya kamu pikirkan itu baik-baik, pikirkan elok-elok. Wa fi dzalikum bala min rabbikum azim, dan pada yang demikian itu terdapat bala yang besar dari Tuhan kamu. Jadi penjelasan ini untuk menyadarkan Bani Israel agar mereka tidak lagi meminta seperti permintaan seperti itu. Tak layak, tak elok, dan tak patut itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, memanglah Bani Israel ini
selama 400 tahun itu mereka diperbudak, mereka hidup dalam kemelaratan, dalam kemiskinan, mereka melarat, mereka pun miskin, tidak dipedulikan, menjadi hamba sahaya, diperbudak, tak ada pengajaran disampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena setiap harinya mereka, setiap hari, setiap malam mereka berada dalam ketakutan dari intimidasi Fir'aun laknatullah itu. Maka berfirman Allah, sambungan ayat berikutnya, wa wa'adna Musa 30 laylah wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylah. Wa qala Musa li akhi Harun ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Jadi hadirin sekalian, kejadian pertama itu ketika setelah mereka berhasil menyeberang, kejadian pertama dan permintaan mereka itu untuk dibuatkan berhala seperti yang mereka lihat itu menunjukkan, membuktikan bahwa kurangnya pengajaran yang diberikan kepada mereka. Tak ada bimbingan. Karena tadi disebutkan tidak sempat untuk berikan bimbingan, karena mereka senantiasa diancam oleh Fir'aun laknatullah. Oleh karena itu mereka perlu pengajaran-pengajaran, ada ajaran-ajaran atau syariat. Itu dia. Oleh karena itu Nabi Musa dipanggil untuk menerima syariat ini. Itulah ayat yang kita baca. Dipanggillah Musa untuk menerima syariat Musa, untuk menjadi pemimpin bagi kaumnya Bani Israel. Jadi kata Allah, wa wa'adna Musa 30 laylah, dan kami janjikan kepada Musa 30 laylah, 30 malam. Wa atmamnaha, kemudian kami sempurnakan, kami cukupkan dia bi 'ashrin, dengan 10 lagi. Fatamma miqatu rabbih, maka sempurnalah dengan tambahan 10 itu perjanjian dari Tuhannya 40 laylah, 40 malam. Itu di antara dalil dasar suluk 40 hari. Itu dia. Baik hadirin sekalian, sebelum kita jelaskan ini, jauh sebelumnya kita pernah sampaikan bahwa ketika Nabi Musa berada di Madian, Madian di mana? Madian ini sebahagian riwayat mengatakan perbatasan Jordania dan Palestina. Ada yang mengatakan Madian ini adalah antara Syria sekarang dan Hijaz, Mekah, Madinah itu. Madian ini sebenarnya nama orang keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Madian ini menjadi kabilah dan menjadi tempat, nama tempat itulah Madian. Tempat siapa? Riwayat mengatakan tempatnya Nabi Syuaib alaihissalam, yang kata riwayat mertuanya Nabi Musa, anaknya Safura. Itu dia. Maka terkadang kita mendengar doa atau doa pengantin, Allah ma'lif bainahuma kama allafta baina Musa wa Safura. Itu anak Nabi Syuaib. Kisah percintaan itu panjang kali itu. Ya, panjang. Setelah sekian tahun lamanya mengabdi kepada mertuanya, maka Nabi Musa alaihissalam ingin keluar dari kampung itu. Maka dibawanya lah keluarganya tadi, termasuk istrinya Safura. Keluarga dibawanya. Kemana? Ke Mesir. Yang sudah kita ceritakan itu, ke Mesir. Maka dalam perjalanan Nabi Musa di lereng Tursina itu, beliau melihat api. Malam hari dilihatnya api, dan itu sudah kita bahas panjang lebar. Dilihatnya api, tunggu di sini biar ku datangi api itu. Oh, berani Nabi Musa. Kalau kita anggap hantu suluh sudah. Hantu suluh dulu ada Islam, tahiyah tidak. Hantu suluh itu memang betul api, tapi datang Allahu a'lam melihat naran, ya api. Ketika Nabi Musa mendekati api itu,
An-nudiya ya Musa, Nabi Musa dipanggil oleh Tuhan. Dan itulah wahyu pertama, membawa misi, dan misi itu mesti berhadapan dengan Fir'aun laknatullah. Dan Nabi Musa dibekali dengan 2 bekal mukjizat yang sudah kita ceritakan itu, termasuk tongkat tadi. Jadi misi pertama itu yaitu membawa Bani Israel keluar dari Mesir, berhasil. Luar biasa tuan-tuan sekalian, kehebatan Nabi Musa ini. Itu dalam dalam buku Perjanjian Lama, kitab Keluaran namanya. Itu dia. Perjanjian Lama, kitab Keluaran itu disebutkan bahwa yang laki-laki saja jumlahnya 600.000 orang di bawah Musa itu. Belum perempuan, belum anak-anak. Berhasil. Dan misi ini berhasil. Dilihatnya berhasil, memohonlah Nabi Musa kepada Allah misi kedua. Minta wahyu lagi. Inilah ayatnya. Wa wa'adna Musa tadi. Kami janjikan kepada Musa salasina lailah, 30 malam. Ya, untuk bertemu dengan Tuhannya 30 malam. Dan ini terjadi pada bulan Zulqa'dah. Jadi kalau ada suluk di luar sana dibuka bulan Zulqa'dah, mungkin ini apanya? Bulan Zulqa'dah. Selama 1 bulan ini Nabi Musa puasa. Dan puasa 10 hari lagi, hari-hari pertama dari bulan Zulhijjah. 30 tambah 10, 40 malam itu. Watmamha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ya, sempurnalah 40 malam dia berjumpa dengan Tuhannya. Ini luar biasa. Ya, makanya dalam khutbah Tuan Guru disebutkan, dan Nabi kita Musa kalimullah. Itu artinya, dan Nabi kita Musa yang bercakap-cakap dengan Allah. Tidak lagi melalui perantara Jibril. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bercakap dengan Allah di Sidratul Muntaha sana, lebih hebat lagi. Tapi Nabi Musa pernah juga bercakap, maka disebut kalimullah. Bukan kalamullah, kalimullah. Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa orangnya. Maka untuk menjalankan misi ini, sebelum bertolak, sebelum berangkat, waqala Musa, berkatalah Musa ini, ya, berkata Musa kepada siapa? Kepada abangnya, li akhihi Harun, kepada abangnya Harun. Sebelum Musa keluar berangkat, ini bukan perjalanan dekat, ya, ini jauh. Berkata Musa kepada abangnya Harun, apa perkataannya? Ukhlufni, gantikan aku. Aku mau pergi, gantikan aku dulu nih. Gantikan aku, mau pergi. Fi qaumi, pada kaumku. Wa aslih, dan berbaik-baiklah. Ya, metode yang baik, perbuatan yang baik, cakap yang baik. Ya, wala tattabi, jangan engkau ikuti, turuti sabil mufsidin, jalan orang-orang yang buat kerusakan. Karena hadirin sekalian, kalaulah benar yang dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran itu, 600.000 yang lelaki ini, itu mempunyai perangai, sifat yang berbeda-beda. Di dalam kelompok yang ramai itu, itulah yang dihadapi oleh Harun alaihissalam. Abangnya pula tidak seperti Musa, yang terkenal dengan ketegasan, kepiawaian, kecakapan dalam memimpin. Bercakap aja yang kurang fasih, tidak sefasih abangnya Harun alaihissalam. Di situ kelemahannya. Tapi perkara memimpin, kata Musa, tak akan berani orang berbuat B. Begitu kehebatan Musa. Dalam 600.000 orang tuh, segala macam ada. Segala macam ada. Kita bayang-bayangkanlah. Bukan satu perangai,
segala macam sifat ada dalam Bani Israel itu. Bahkan tudingan-tudingan, oh itu Yahudi Bani Israel, tak ada yang elok. Itulah yang dihadapi Harun alaihissalam sendirian. Gampangnya bukan tak gampang. Yang dihadapi itu tukang mengumbang semuanya katanya. Iyalah, ya kau pegang ini amanah ini, nabi, nabi, ya. Dan Nabi Harun ini menjadi nabi atas permintaan permohonan Nabi Musa alaihissalam, supaya dia kuat, wazirnya ini, supaya dia kuat menghadapi Fir'aun, dan ternyata berhasil. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatina, dan ketika Musa datang sampai kepada perjanjian kepada Tuhan kami, wa kallamahu rabbuhu, bercakap-cakaplah dia dengan Tuhannya 2 kali lagi. Itu mulianya Nabi Musa ini, bercakap dengan Allah. Setelah bercakap dengan Allah, karena al-hubbul ilahi, namanya al-hubbul ilahi, itu cinta ilahi yang tak tertahankan. Itu tarekatnya Abu Yazid al-Bustami At-Taifuri, itu konsep zikirnya itu dia al-hub, cinta, ya, cinta, al-ittihad, kesatuan antara Tuhan dan makhluk itu. Karena cinta kepada Tuhan, Nabi Musa ini yang tak tertahankan, begitu rindunya dia Nabi Musa, begitu cintanya kepada Allah Nabi Musa, sehingga Nabi Musa berkata, meminta satu permohonan yang luar biasa. Permohonannya, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tunjukkan zatmu kepadaku supaya aku melihat engkau. Ini bukan permintaan mengada-ngada, tidak. Ini permintaan atas dasar cinta kepada Tuhan. Tak tahan lagi, ingin berjumpa, ingin melihat Tuhannya, mintalah dia, ya Allah, perlihatkan zatmu kepadaku supaya aku bisa melihatnya. Jawaban Allah memang luar biasa. Jawaban Allah itu, kata Allah begini, hadirin sekalian, qala lan tarani. Nabi Musa, sekali-kali engkau tidak bisa melihatku. Ini tuan-tuan sekalian, tak bisa. Allah tidak menghampakan permohonan Nabi Musa, tidak. Karena Allah Maha tahu bahwa Nabi Musa sangat mencintai Allah. Engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku, kata Allah. Walakin, kan ada harapan tuh, ya, ada harapan tuh. Akan tetapi, unzur ilal jabali, engkau tengoklah bukit tuh. Ya, tempat dulu tuh, ke situ rupanya Nabi Musa, Tursina tuh. Engkau ke situ, engkau lihatlah bukit tuh. Ilal jabali, fa in istaqarra makanah, bila gunung itu, bila bukit itu tetap pada tempatnya, fasaufa tarani, niscaya engkau boleh melihatku. Tengok aja nanti. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, tajalla, kan ada konsep takhalli, tahalli, tajalli, itulah ini tajallan. Kalau kita sudah tahalli, mengisi yang elok, takhalli, buang yang tak elok, tajalli, nampaklah kita dengan adab-adab yang sudah diaturkan itu. Falamma tajalla rabbuhul jabal, ketika Allah menampakkan dirinya di gunung itu, ditampakkannya, mungkin kata siki aja, cahaya itu. Banyak pembahasan tentang ini. Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Hancur gunung itu. Baru sedikit cahaya yang Allah tampakkan, gunung pun hancur, meleleh. Macam melelehnya gunung es. Itu lambek kalau ikut copek, meleleh, hancur. Dan Musa, kharra Musa sa'iqa, tersungkur dan pingsan. Itu ditampakkan ke gunung, gunung kok koreh, berbatu. Apalagi ditampakkan jelas oleh Allah, mati betul.
Wa kharra Musa sa'iqa, tersungkur dan pingsan. Begitu tuan-tuan. Ya. Falamma afaqa, kemudian ketika Musa ni sadar, afaq, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dia berkata, maha suci engkau ya Allah. Jogo aku minta ya. Kenapa mungkin begitulah agak-agaknya ya. Jogo tu jerah lah tu ya. Tak mau ni, bahaya ni. Ya. Jangan main-main. Ya. Qala subhanaka tubtu ilaika, maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan akulah orang pertama yang beriman. Jadi, dan pada ayat lain ya, diceritakan setelah peristiwa ini kaum Nabi Musa meminta juga, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Itu Bani Israel mengganjil juga orang. Kami tidak lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami sekali-kali tidak beriman kepadamu, tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah jahrah, dengan jelas. Udah dilang jangan dah, tapi dogil. Dogil dilang jangan. Aku dah pernah mengasuh dah, kan begitu dia kan. Aku dah pernah mengasuh. Tak apa, kami tak akan beriman. Tengok aja. Kami kok lain, kami kok kalau bahasa Islam pangkai-pangkai. Pangkai besar, itu begitu dia. Ditunjukkan Allah, mati terkapar semuanya. Mati tuan-tuan sekalian, hancur semuanya, terbelah itu bumi itu. Qala ya Musa, dan sekalian, berkata Allah, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas, sesungguhnya aku telah memilih engkau atas sekalian manusia, atas manusia. Birisalati, dengan risalatku, wa bikalami, dengan kalamku, fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang aku berikan padamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah orang yang bersyukur. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, jadi Nabi Musa meminta wahyu lagi. Setelah misi pertama beliau berhasil ya, dan beliau meminta wahyu lagi dan berjumpa dengan Allah dan melihat Allah, dan Allah kabulkan ya. Hanya saja tidak dikabulkan permintaan untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah memilih Musa ini ya. Qala ya Musa inni istafaituka, aku milih engkau atas manusia, birisalati, dengan risalatku ini, wa bikalami, dengan kalamku ini. Artinya bawalah ini, fakhudh ma ataituka, ambillah apa yang kuberikan kepadamu. Untuk apa dia? Risalat dan kalam ini itulah menjadi ajaran-ajaran, menjadi acuan, ialah kitab untuk dibawa kepada kaumnya Bani Israel. Jadi cumanapun hebatnya akal kita, tetap tunduk juga kepada wahyu. Ini tuan-tuan, macam manapun pintarnya manusia, sekelas Nabi pun pasti ada wahyu. Kalau tak ada wahyu, apa yang mau disampaikan? Ada wahyu, tak ada Nabi, tak boleh. Ada Nabi tak ada wahyu, tidak juga boleh. Artinya ini wahyu, ini akal nih. Akal itu dia di bawah dia, bukan di atas. Kalau akal itu di atas, sekuler kita nanti. Bebas, tanpa had, tanpa batas. Jadi birisalati wa bikalami, bawalah risalat ini sebagai panduan ya, sebagai panduan untuk memimpin bangsamu Bani Israel. Itulah yang misi kedua nih. Setelah selamat dari cengkeraman Firaun laknatullah, tentu akan diatur masyarakat nih. Jadi apa nizamnya, apa undang-undangnya, apa peraturannya, inilah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang kata Allah pula wa katabna lahu fil alwah, dan kami tuliskan baginya lahu fil alwah. Alwah ini loh, batu tulis. Dulu seingat saya dulu ada batu tulis dulu. Sekarang tak ada lagi. Batu bertulis tuh. Keras dia. Min kulli syai', dari segala sesuatu, mau'izatan wa tafsila, dan penjelasan li kulli syai'in, dari segala sesuatu, fakhudha biquwwah, ambillah ya dengan teguh, wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkan kepada kaummu untuk mengambil dengan sebaik-baiknya. Saurikum daral faskin, akan kuperlihatkan kepada kamu tempat orang-orang yang buat kerusakan, orang-orang fasik ini. Itu ada film itu, cuman film ini sutradaranya bukan orang Islam, jadi banyak tak sesuainya dengan cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Film apa? Film Musa. Ya, ada film Musa itu. Bahkan ketika Nabi Musa mencampakkan alwah itu karena marahnya dia itu ditayangkan juga itu. Itu versi mereka lah. Ya, versi mereka. Terkadang fakta itu tidak begitu dia. Banyak film-film Islam itu dirubah alurnya. Ya, seperti film Salahuddin Al-Ayyubi, film film Perang Badar dan yang lain-lainnya. Itu banyak tuh, dan banyak yang belum difilmkan. Ya, banyak yang belum difilmkan tuh, film-film perang. Dalam Islam itu dari zaman Rasulullah SAW hingga daulah-daulah berikutnya itu mungkin ratusan jumlahnya peperangan, yang 90%-nya lebih itu dimenangi umat Islam. Ya, dimenangi umat Islam. Itu ada satu perang itu kerajaan dipimpin Hongaria berperang dengan Turki Utsmani, itu lebih dari 200.000 orang Hongaria bergabung, orang Eropa itu mati semuanya, masuk sungai, melarikan diri, semuanya terperangkap. Begitu canggih, begitu hebatnya strategi yang dibuat Raja Islam waktu itu, lebih dari 200.000 orang mati, sebagian besar terperangkap dalam sungai. Ya. Nah itu kalau kita yang saudaranya orang Islam, mungkin alurnya jujurlah itu. Ya. Jadi wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila li kulli syai'in fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha saurikum daral fasikin. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, diberikanlah kepada Musa itu, inilah dia nama alwah, kitab Taurat namanya. Ya. Jadi inilah ayatnya yang berkaitan dengan kitab Taurat. Maka diturunkanlah satu kitab kepada Musa, namanya kitab Taurat. Ya. Itu namanya perjanjian lama Taurat. Perjanjian baru Injil namanya. Injil ini tebal. Jadi wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila li kulli syai'in fakhudha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha saurikum daral fasikin. Cerita tentang Injil ini dulu, tuan-tuan sekalian, tahun 1988 dulu, dari semangat-semangatnya menulis permohonan dululah waktu sekolah dulu. Itu minta ke Belanda. Ya, memang ada contohnya dalam bahasa Inggris. Itu ada yayasan-yayasan itu di Eropa itu memberi kemudahan kepada pelajar-pelajar untuk minta bantuan, terutama berbentuk buku. Minta Injil langsung dikasih. Baca tidak yuk? Dikasih Injil. Ya. Dan sampai sekarang saya ada Injil. Hanya salah paham pula. Saya ada Injil. Ada Injil. Ya. Tapi dia Injil ini banyak, dia tebal gitu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, jadi mau'izatan pengajaran wa tafsila ini artinya penjelasan likulli syai'in, dari segala sesuatu, fakhudha ambillah biquwwah, dengan teguh, wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkan kepada kaum untuk mengambilnya dengan sebaik-baiknya. Saurikum darul fasikin, maksud saurikum darul fasikin ini adalah aku akan tunjukkan kepadamu tempat orang-orang fasik. Artinya kalau sudah diberikan kitab itu, maka jangan dibaca saja. Isi Injil, isi Taurat itu sesuai dengan Quran,
tapi Quran ini lebih sempurna dia, tapi diselewengkan. Jadi apabila ada kitab itu dibaca tidak diamalkan, inilah antara maksud darul faskin, tempat orang-orang fasik. Jadi hati-hatilah kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka sebaiknya kita amalkan Al-Quran yang kita baca itu. Ya, hadirin dan hadirat, inilah ya sebahagian lagi cerita Nabi Musa alaihissalam, dan pada pertemuan berikutnya ya Nabi Musa juga, karena belum habis lagi, saya lihat ini belum habis lagi dia cerita Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah minggu hadapan kita sambung lagi, dan mudah-mudahan Allah ridhai kita semua dan diterima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.